2008 gitu, 2006 tuh sekitaran segitulah. Saya ngeliat, aku pengen banget ini Bocuse d'Or nih. Ini kompetisi menurut saya sangat sulit. Yeah. Kalau saya juga suatu saat bisa menang ya. Ini walaupun saya udah ke sana, saya berencana untuk ikut lagi loh. Halo teman rasa, jumpa lagi. Saya Cak Tom dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Hari ini telah hadir di studio. Selamat datang Chef Mandif Membramo Waroka. Beliau seorang chef dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di hot kitchen gitu ya. Dan jago memasak kontemporer. Kreasi-kreasi beliau telah beberapa kali menjadi sebuah prestasi lah di panggung internasional. Dan juga beliau seorang bintang tamu, pernah menjadi bintang tamu di MasterChef Indonesia dengan waktu itu membawa kreasi yang disebut dengan Seafood Tower. Ini bukan sebuah karya yang main-main karena Seafood Tower-nya itu harganya fantastik. 8 juta. Seafood harga 8 juta. Ini menarik untuk nanti kita kulik gitu ya bersama dengan Chef. Terima kasih Chef sudah hadir di studio Aku Rasa. Boleh diceritakan nih Chef, apa sih itu Seafood Tower itu? Seafood Tower itu is a seafood dish ya. Jadi itu satu dish yang di dalamnya banyak seafood yang lain kayak oyster. Pada zaman itu mungkin Indonesia belum banyak belum makan lah oyster. Sekarang udah ngetop banget. Oyster, di situ ada sea urchin, di situ juga ada lobster. Jadi karena bahan yang mahal, jadi kita harus jual dengan harga juga yang maksudnya yang tepat gitu ya. Jadi Seafood Tower ini aslinya itu sebetulnya sih masakan Perancis. Jadi orang Perancis itu kalau ke restoran makan, relax sama teman-temannya, mereka itu makan plateau de mer. Jadi ada plate of the sea. Plate of the sea ini ya isinya bermacam-macam seafood itu. Biasanya dimakannya pakai saus, mignonette untuk oyster dan ya seperti itulah. Sebetulnya simple dish kok. Simple dish ya. Dia how to cook? Nah, apakah ini direbus, ditumis atau di apa? Nah, ini nih yang sulitnya dari Seafood Tower tuh bukan penyajiannya sebetulnya. Sebetulnya the most important itu yang paling penting adalah kita harus masak seafoodnya dengan tekstur yang tepat. Oke. Nanti dengan teknik yang tepat juga untuk menghasilkan tekstur yang tepat. Iya, nanti lobsternya jadi karet. Nah, itu dia. Jadi itu sih secretnya dari masaknya itu ya kita. Kalau saya sih punya secret tersendiri ya. Jadi setelah aku airnya mendidih, aku masukin lobsternya, aku tutup. Setelah tutup itu aku biarin, baru angkat, baru aku biarin dalam 1 malam di dalam air rebusannya itu. Oke, jadi memang untuk menghasilkan tekstur yang tepat itu perlu metode atau cara yang tepat gitu ya, dan itu merupakan secretnya atau rahasia ini. Iya. Perlu orkestra. Jadi pasti saya bilang one Seafood Tower, fire. Jadi mereka dengar. Nanti chef yang lain tuh ngomongnya, yes chef. Aku cek timingnya. Berapa lama mereka masak. Aku cek terus supaya tepat. Pada saat yang sama inget loh, kita kan gak nyajiin itu aja. Masih banyak, masih banyak rame. Jadi challenge-nya serunya di situ sih. Jadi pas teksturnya harus tepat, baru makanan yang tamu lain gak boleh terlambat. Jadi sebuah orkestra gitu. Oke, chef ready. Pick up, aku cek. Oke, sempurna semuanya, keluar. Serunya sih di situ. Jadi challenge-nya untuk dapat tekstur yang tepat, rasa yang tepat, sebetulnya tim. Betul. Orkestrasi tadi. Iya, betul. Kerja bersama dari seluruh komponen. Betul. Yang ada di dalam itu. Iya. Menarik, chef. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi, dan ini juga ada
informasi yang menarik tentang prestasi Chef Mandev ini. Beliau juga terpilih mewakili Indonesia dalam sebuah kompetisi yang bergengsi. Ini Olimpiade di kulineri atau gastronomi ya, Bocuse d'Or. Moga-moga saya nggak salah mengejaknya. Ini bisa diceritakan, Chef, bagaimana bisa terpilih di situ awalnya? Jadi awalnya kan saya lulus kuliah tuh tahun 2000. 97 saya masuk 2000 kuliah, dan saya tuh Kuliahnya di ini, di STP kuliner. Bandung. Wah, lagi-lagi alumni STP Bandung. Iya, tahun 97 di situ saya kerja di Dubai. Pertama, saya suka sekali namanya ikut kompetisi. Jadi wah, itu loh jiwa kompetisinya adalah, karena saya waktu kecil juga kan atlet tenis. Jadi kerjanya tuh kompetisi aja ya. Sampai saya bekerja pun saya suka sekali kompetisi. Pada suatu saat ya, mungkin tahun 2008 gitu, 2006 tuh sekitaran segitulah. Saya ngeliat, aku pengen banget ini Bocuse d'Or nih. Ini kompetisi menurut saya sangat sulit. Kalau saya juga suatu saat bisa menang ya. Ini walaupun saya udah kesana, saya berencana untuk ikut lagi loh. Karena saya bilang saya belum puas. At least saya masuk 5 besar aja deh. Untuk nomor 1 ya. Mungkin garis tangan kali ya. Ngasih latihan sebetulnya. Jadi ini kompetisi ini sangat bergengsi di dunia kuliner. Kalau di atlet itu ini olimpiadenya gitu kira-kira. Kalau di bola aja kita ngomong. Di bola, ini World Cup. Ini kalau di Grand Prix ini Formula 1. Kalau di Eropa ini sangat-sangat bergengsi. Jadi istilahnya kayak Perancis itu pengennya selalu juara 1 karena dia ada gastronomic country, mereka bilang gitu kan ya. Tapi sebetulnya yang paling sering juara ini Eropa Utara, Scandinavian. Nah mereka udah punya polanya itu. Polanya, karena nanti saya ceritain sedikit. Nah ini saking sangat bergengsinya begini. Ini kalau di dunia kuliner negara ini rebutan harus jadi juara 1. Nah ini Bocuse d'Or. Pada saat kesana saya ngerasa new kids on the block ya. Kamu anak baru di blok, oke lah, at least I see. Waktu itu sudah pernah ada wakil dari Indonesia belum? Sebelumnya waktu itu udah ada, tapi berapa belas tahun gitu. Sekarang metode udah berubah, challenge udah berubah, juga teknik udah berubah banyak banget. Jadi disitulah inovasi kuliner di dunia itu yang akan jadi tren sebetulnya. Jadi apa yang jadi juara di sana dia akan bawa tren seluruh dunia. Nah ini nih yang jadi penting buat kita. Kenapa mudah-mudahan ke depannya kalau saya nggak bisa ikut ada orang lain. Amin. Supaya bisa bawa Indonesia to the stage. Membawa rasa Indonesia mendunia gitu ya. Exactly. Jadi saya at least either saya jadi coachnya atau saya jadi ininya nih. Karena sampai saat ini nggak semua berani nih. Itu perlu mental yang benar-benar. Saya aja kalau bilang seharusnya saya pengen ikutan sebetulnya lagi seleksi. Cuma saya bilang aku harus dedicate my life at least 1 year. Berarti aku harus sudah berarti saya udah harus save uang. Save uang untuk 1 tahun ini saya cuma latihan. Latihannya ini nggak cuma latihan masak. Saya harus ada personal trainer fisik. Fisik juga diperlukan ini ya. Menurut saya harus punya coach yang mungkin saya harus hire dari Scandinavian country. Karena mereka udah tahu rumusnya. Kompetisi rumus gitu. Mereka yang langganan juara. Mereka langganan juara. Saya harus siapin finance untuk sewa coach yang paling bagus. Kenapa? Gak apa-apa itu investment. Karena setelah itu saya akan ajarin gitu kan. Transfer knowledge lah. Baru di situ have to dedicate my time gitu loh. Jadi ini gak main-main. Kedepannya saya akan lebih baik. Maksudnya untuk kompetisi ini saya akan lebih serius. Karena sebetulnya saya pengen kalau Indonesia bisa berkibar, itu hal yang luar biasa. Mungkin generasi setelah saya bisa bikin Indonesia berkibar sih. Karena mudah-mudahan saya bisa kayak mentoring mereka.
Oke, jadi mudah-mudahan bisa jadi Sintayong. Sintayong. Iya, untuk prepare ini ya, timnas. Iya, the next generations. Nah, untuk ke sana itu apakah ya tadi sudah cerita bahwa itu suatu hal yang sangat challenging, perlu dipersiapkan sedemikian rupa. Untuk bisa masuk ke sana sendiri, apakah kemudian ada proses kurasi yang sedemikian ketat? Apakah yang penting mau nekat daftar dengan persiapan tadi tentunya? Atau ada proses kurasi di awalnya sebelum Nanti bisa? ada seleksi. Seleksi tahun depan. Seberapa ketat tuh kalau boleh digambarkan untuk bisa masuk? Untuk mencapai final Bungkus Duar itu ada 2 seleksi nanti. Seleksi nasional mungkin dilakukan atau seleksi Asia. Ya, jadi mungkin kandidat yang berangkat at least dia posisinya susef lah minimum. Orang kedua lah di dapur. Jadi dia ada seleksi per region. Asia, ya ada. Afrika, Eropa sendiri gitu ya, nanti mereka akan itu. Menarik sekali itu, dan kita berharap para talenta chef atau kulineri di Indonesia itu juga bisa menjadi sebuah visi gitu ya, target untuk ke situ sehingga persiapannya menjadi matang. Nah, andaikan ini chef, tadi kan chef berharap untuk ikut lagi gitu ya di kompetisi itu. Kira-kira kalau bicara menu gitu, menu apa yang bakal diusung ke situ? Kalau menu sebetulnya kita nggak akan tahu gitu. Maksudnya mereka akan memberikan challenge sebuah bahan. Jadi dari situ baru kita bisa buat menu. Jadi dikasih bahan, kita nggak tahu mau ngapain. Yang paling penting di dalam menu itu harus ada mencerminkan karakter dari negara yang akan kita bawa. Misalnya Indonesia, waktu itu saya bawa kecombrang. Oke, jadi nanti challenge-nya itu dikasih ingredients, dan challenge kedua adalah kita harus memperkenalkan flavor kita. Itu sih challenge-nya. Indonesian, nah ini menarik nih, bicara Indonesian flavor. Kita kan sangat ini ya, orang selalu bilang kita terlalu kaya gitu dengan rasa. Ada rasa Sumatera Utara beda sama rasa Jawa Timur, beda dengan rasa Sulawesi Utara misalkan. So apa yang kira-kira chef mau usung, rasa Indonesia yang kayak gimana gitu? Saya selalu milih ketika diberikan bahannya ya. Saya selalu milih misalnya kemarin tomat gitu ya. Jadi saya cari flavor yang bisa ingredients ini dan flavor ini bisa koresponden. Jadi misalnya tomat dan kecombrang itu dia koresponden. Jadi saya melihat itu. Mungkin saya nggak tahu nanti tiba-tiba kita dikasih coklat atau coklat ya, mungkin koresponden kita di Indonesia bisa nutmeg, bisa. Jadi sebetulnya yang saya lihat cuma korespondensi. Untuk teknik masak saya ambil beberapa gitu loh, sedikit. Misalnya mungkin kalau dari tomat saya bisa ambil airnya. Airnya itu jadiin basis untuk sayur asam. Jadi karena kita nggak pakai asam Jawa, jadi bisa digunakan sayur asam. Jadi saya buat air tomat, kasih asam Jawa. Setelah itu saya jernihkan gitu. Jadi akhirnya kita dapat sayur asam yang kayak air, warnanya bening, tapi rasanya sayur asam. Jadi seperti itulah yang kemungkinan kalau ada itu saya akan gunakan. Ya, jadi memang pada dasarnya seorang chef itu kayak artis ya, kreator. Artinya kan dia berkarya, berkreasi, menghasilkan sebuah karya masterpiece dari dirinya gitu ya. Mau musisi, mau pelukis, ini sama juga gitu, chef. Dia akan punya masterpiece yang selalu jadi kebanggaan dia juga, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau seorang chef Maldev ini apa nih masterpiece-nya nih? Saya nemuin satu rasa. Sebetulnya ini saya rasa saya bangga sebetulnya. Kita lihat generasi ini nih, generasi Gen Z. Mereka itu lebih adventurer. Suka mencoba sesuatu yang baru. Mereka, jadi saya rasa ke depannya makanan Indonesia akan berakulturasi secara modern.
Ya, dari segi rasa atau apapun. Jadi saya menemukan satu rasa. Adalah, ini unik nih. Beetroot, oke, asam jawa, gula merah. Itu kalau kita bikin jadi saus tuh enak banget. Ini Penasaran saya. ini salah satu signature dish saya di Blanco. Bahkan kita bisa campur juga dengan red wine. Kalau kita fusion, kita gabungkan dengan European ketika Indonesia udah lebih fusion nanti. Mungkin kalau saya buka restoran Indonesia di Amerika, mungkin saya bisa ditambah red wine sama port wine dan brandy. Bayangkan asam jawa ketemu gula merah ketemu brandy. Ternyata itu is amazing. Satu flavor yang baru. Yang susahnya di kita adalah menemukan flavor. Sebetulnya kayak artis kayak jati diri kamu tuh apa sih gitu loh. Jadi menemukan flavor itu sesuatu yang sangat sulit menurut aku. Ya, karena itu tadi kan itu is an art gitu kan. It's an art dan ya ada proses kreasi. Betul. Yang mungkin juga akan sangat personal gitu ya. Betul. Akan sangat personal dan akan menjadi sebuah kebanggaan buat si kreator ketika itu bisa diterima. Dan menurut saya memang bisa jadi dengan ada temuan rasa seperti itu mempersatukan rasa Indonesia itu. Gitu kan. Sekarang kan mungkin ada perdebatan soal autentisitas gitu ya. Rendang harus begini gitu. Rasa Jawa Timur harus begini gitu. Rasa Jawa Tengah harus begini gitu kan. Yang kadang kita bingung mana yang mau kita dorong gitu ya ke pentas global. Ya, dari saya ngelihat bahwa kekayaan rasa itu kita nggak bisa tahan ya. Kita harus expose mereka gitu. Kalau bilang Jawa Timur lebih enak gitu. Kita bilang satu sama lain lebih enak ya. Nggak akan ada habisnya. Selalu ada kecap nomor selalu ada. Ya, walaupun kita juga tahu apa yang kita suka kan sebetulnya. Jadi intinya itu gunakan itu sebagai senjata sih aku bilang. Flavoring. Jadi saya mau kasih ide gini nih, senjatanya gini. Ketika kita mau buka restoran Indonesia di Sydney, flavor itu dari Sabang sampai Merauke create a dynamic. Ini penting banget nih. Dalam menu itu harus ada dinamika. Jadi kalau kita udah punya banyak sweetness di dalam menu, main course kita harus ambil dari daerah Sulawesi yang sedikit pedas. Jadi ketika dia makan appetizer mungkin ada gado-gado yang tendensi manis, dia bisa ketika main course-nya bisa ada dabu-dabu ikan bakar. Akhirnya pada course berikutnya mereka makan, oh ini beda rasanya. Tapi ketika kita melihat dari satu daerah, Jogja, appetizer dari Jogja, salad dari Jogja, bisa sejenis salad gado-gado itu dari Jawa, main course dari Jawa, dinamikanya terlalu sedikit. Buat kita yang orang dari Jawa merasa itu oke. Tapi buat wisatawan, buat orang luar bosen karena tone-nya sama. Jadi bagusnya kita memiliki ini bikin dinamika. Dari hal kita punya kari, berarti masukin dari Padang. Course-nya Padang itu pedes asin gurih gitu loh ya. Baru kita pakai dinamika dari Jawa ada manis. Jadi menunya punya dinamis, punya dinamika. Lebih memberikan experiencing ya ke flavor. Artinya ada ya dinamikanya. It's a tip sih sebetulnya dengan kekayaan kita ini. Oke, menarik sekali. Nah, saya juga dengar nih chef punya satu mungkin metode untuk mengolah wagyu beef ya dengan cara yang berbeda nih konon dari apa yang sudah disiapkan dari tim kreatif, tim riset kita. Mengolah beef wagyu dengan slow cook ya, 36 jam or something. Oh iya, itu menu waktu itu Wagyu number 9 plus duo waktu itu. Itu menu waktu saya jadi chef de cuisine di Jumana Restaurants. Jadi short trips itu tahun 2010. Saya ingat banget. Jadi
saya mau kasih tahu rahasia kotornya nih. Gimana? Jadi literally menu itu ada dua. Heeh. Jadi ada yang di grill Heeh. dan ada yang di braise yang Ya. 36. Heeh. But chef jadi chef itu mencari kata Heeh. yang mereka bisa jual supaya bisa dapat harga yang tepat. Ini agak-agak Oke, kotor. ya, paham. Tapi memang begitulah cara jualan. Kan? Heeh. Tapi metodenya memang 36. Jadi dengan ada dua menu ini, customer itu nggak usah, kalau daging yang premium harganya akan mahal. Sedangkan yang masaknya 36 jam, dagingnya murah. Ketika kita gabung jadi satu plate, jadi customer mampu untuk membeli. Nah, justifikasinya apa? Kenapa dia harus beli? Berarti saya harus bikin yang sebelah yang daging murah ini spesial. Fine, jadi idenya. Konsepnya itu dari situ. Jadi kita olah daging yang tidak terlalu mahal ini untuk memiliki value lebih. Karena yang satu dagingnya udah bagus, asal grill aja udah enak. Nah itu triknya, jadi di menu ini supaya agak-agak murah nih. Jadi saya olah daging itu, saya tahun 2010 saya udah lakuin sous vide gitu loh. Itu hal yang normal sekarang, tapi pada tahun 2010 itu hal yang nggak biasa. Tapi masalahnya itu alat mahal zaman dulu. Tahun 2010 kita harus beli 28 juta. Kalau pakai itu kok temperatur saya bisa kontrol. Tidak akan berubah, kan itu alat laboratorium. Jadi apa yang kita lakuin, gunain hotbox, masukin ke dalam, harusnya 24 jam karena kita alatnya zaman dulu manual, jadilah itu 36 jam. Nah tapi karena makin lama, nggak tahu ya, makin lama itu dia suhunya berarti makin rendah dong ya. Jadi dia ngasilin bagian iga yang ketika mateng dia masih merah, tapi dia ketika pegang hampir pecah. Jadi intinya dari juicy gitu. Iya juicy karena dia suhu rendah, nggak keluar jusnya. Dia suhu rendah jadi jusnya akan ketahan di dalam. Jadi dia empuk, tapi pas kita pegang tuh pecah. Nah inti dari menu itu juga yang saya mau tampilkan adalah bahwa kamu bisa melihat gimana daging yang mahal dan apresiasi barang yang murah. Itu sih inti dari menu itu. Saya buka nih hari 1 dan hari ke-15. Hari 1 sampai 10 lah itu 15. Zero. No gas. Zero revenue. No gas. No gas.